Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me, dosen Yukata. Today kita akan membahas tips menjawab soal reading literasi bahasa Inggris persiapan SKB CPNS dosen. Semoga materi ini bermanfaat untuk persiapan nanti. Oke, ayo kita mulai. Reading comprehension bertujuan untuk menguji kemampuan Anda dalam memahami, menginterpretasi, dan menganalisis teks atau bacaan dari berbagai macam topik, seperti pendidikan, kesehatan, sejarah, seni, dan lainnya. Oke, strategi dalam menyelesaikan soal reading. Yang pertama adalah jangan baca semua teks. Yang kedua, bacalah pertanyaannya. Artinya, bacalah pertanyaan dahulu dan pahami maksudnya, kemudian baru dicari jawabannya di dalam teks. Kemudian yang keempat adalah jangan terlalu lama. Artinya, jangan berpikir terlalu lama sehingga Anda menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan satu soal saja. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi kata yang penting. Jadi, bacalah kata-kata dan temukan kata-kata yang penting yang bisa Anda pahami. Jika Anda tidak tahu maksudnya, Anda bisa menebak maksud sebab waktunya sangat singkat. Oke, selanjutnya adalah bacalah sekilas dan amati. Artinya, bacalah sekilas dan amati masing-masing paragraf. Apa maksud dari penulis menuliskan paragraf pertama, kedua, dan selanjutnya. Kemudian carilah poin-poinnya. Carilah poin-poinnya ini Anda bisa mencermati tanda-tanda poin utama, baik nama, ataupun pengertian, kesimpulan, angka-angka, biasanya itu akan ditanyakan. Kemudian yang terakhir adalah jawablah semua pertanyaan. Karena di reading itu, Anda ada beberapa jawaban yang kemungkinan benar, sehingga Anda harus menjawab semua pertanyaan yang disajikan. Jenis-jenis pertanyaan dalam reading comprehension ada 4, yaitu pertanyaan topik utama, pertanyaan tentang gagasan utama, pertanyaan detail, dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang kesimpulan. Baik, kita lihat yang pertama, pertanyaan tentang topik utama. Biasanya kata kunci atau pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan topik utama dari teks tersebut adalah what is the main topic of this text? Jadi, apakah topik utama dari teks tersebut? What is the passage about? Jadi, teks tersebut tentang apa? Jadi, ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang menanyakan tentang topik utama. Lanjut, pertanyaan tentang gagasan utama. Pertanyaan gagasan utama ini contohnya seperti what is the main idea of the text? Jadi menanyakan ide utama. Kemudian the main idea of this text is. Jadi ketika Anda menemukan soal seperti ini, pasti yang ditanyakan adalah ide ataupun gagasan utama dari teks tersebut. Biasanya gagasan utama atau main idea-nya itu terdapat di awal paragraf dan di akhir paragraf. Jadi Anda bisa memperhatikan teks tersebut. Oke, kemudian pertanyaan tentang detail. Pertanyaan yang menanyakan detail, contoh pertanyaannya seperti the passage states that. Jadi passage atau paragraf teks tersebut menceritakan tentang, the author states that. Jadi penulisnya menyatakan bahwa what does the writer say about? Apa yang penulis katakan tentang? Jadi tipe-tipe atau kata-kata soalnya seperti ini ya. Jadi yang menanyakan tentang pertanyaan detail. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan tentang kesimpulan. Untuk pertanyaan mengenai kesimpulan ini ada beberapa contoh yang disajikan di sini. Yang pertama, it can be concluded that, dapat disimpulkan bahwa. Kemudian, what is the conclusion of the text? Apa kesimpulan dari teks tersebut? The conclusion is, kesimpulannya adalah, jadi kesimpulan itu adalah summary atau opini yang Anda dapat simpulkan tentang isi dari teks tersebut. Jadi Anda ketika mendapatkan pertanyaan yang menyebutkan tentang conclude, conclusion, summary, summarize, itu adalah bentuk dari pertanyaan tentang kesimpulan. Nah, teman-teman, sampai di situ apakah Anda paham? Oke, semoga video ini dapat bermanfaat. Thanks for watching this video. Do the prokes and don't forget to like, comment, and subscribe Dosen Yukata.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.